Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin coto Makassar yang simple dan mudah bisa dibikin di rumah masing-masing. Rasanya yang enak, gurih, ditambah makannya dengan sambal ini pas banget dinikmati siang-siang atau bisa juga untuk ide sajian pada saat ada acara di rumah. Gimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini saya siapkan terlebih dahulu daging. Untuk dagingnya saya gunakan daging sapi sebanyak 500 gram, kemudian ada juga hati saya gunakan sebanyak 250 gram atau seperempat. Sisihkan dulu dagingnya, kemudian jangan lupa ini wajib ada yaitu air cucian beras, saya pakai sebanyak 2 liter. Step selanjutnya di sini saya akan merebus dagingnya terlebih dahulu, masukkan daging ke dalam panci presto supaya lebih cepat. Selanjutnya tuang air cucian beras yang tadi sudah saya siapkan ke dalam panci prestonya. Untuk selanjutnya kita rebus dagingnya. Jangan lupa masukkan 2 lembar daun salam, kemudian tutup panci presto sampai berbunyi klik atau sampai rapat. Untuk selanjutnya kita masak di atas kompor. Untuk lama memasaknya kurang lebih sekitar 20 menitan. Sambil menunggu kita siapkan bahan yang lainnya yaitu 200 gram kacang tanah. Selanjutnya ada lada bubuk, boleh juga pakai merica butir, dan ketumbar bubuk atau boleh juga dipakai ketumbar butir. Selanjutnya 10 cm kayu manis dan kemiri. Untuk kemirinya saya pakai sebanyak 7 butir kemiri. Selanjutnya 2 sendok teh jinten. Selain itu, saya juga siapkan bumbu yang lainnya yaitu 15 siung bawang merah yang sudah saya potong kecil-kecil tapi tidak tipis-tipis ya. Kemudian 8 siung bawang putih juga saya potong kecil. Selanjutnya ada 3 batang serai, saya ambil serai yang masih muda bagian dalam, saya juga potong kecil-kecil. Dan 2 ruas lengkuas saya cuci bersih, selanjutnya saya potong kecil-kecil. Begitu juga dengan jahe, saya gunakan sebanyak 1 ruas jahe cuci bersih baru kemudian dipotong kecil-kecil. Step pertama di sini saya akan sangrai terlebih dahulu kacang tanah. Untuk kacang tanah kita sangrai sampai berubah warna menjadi kecoklatan dan kacangnya matang kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya sangrai kemiri dan juga kayu manisnya. Disangrai sampai berubah warna sedikit kecoklatan atau gosong. Kalau sudah, saya angkat lebih dulu untuk kayu manisnya. Untuk kemirinya karena warnanya belum terlalu gosong, jadi kemudian saya masukkan jinten, saya sangrai sebentar sampai warnanya sedikit kecoklatan, baru kemudian kalau sudah diangkat dan disisihkan. Setelah selesai menyangrai bahan-bahan, selanjutnya saya siapkan panci, masukkan sedikit minyak, dipanaskan, kemudian saya akan menggoreng bumbu seperti lengkuas dan juga jahe. Ini dimasukkan terlebih dahulu lengkuas, baru kemudian jahe. Aduk sebentar, lalu masukkan irisan serainya. Aduk kembali sebentar, jika sudah baru masukkan irisan bawang merahnya. Aduk-aduk kembali. Kemudian baru saya masukkan potongan bawang putih. Itu tadi urutannya memasukkan bumbu-bumbu yang digoreng. Selanjutnya di sini bumbunya akan saya goreng cukup sampai layu saja. Kalau sudah kemudian angkat dan langsung saya tuang ke dalam chopper. Untuk selanjutnya saya haluskan. Masukkan semuanya bumbu yang tadi sudah kita goreng dan juga disangrai. Seperti kemiri, jinten,
dan juga ketumbar bubuk. Untuk ketumbar bubuknya saya gunakan sebanyak 2 sendok teh. Untuk lada bubuknya di sini saya gunakan sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya saya chopper sampai bumbunya benar-benar halus dan lumat. Jika sudah, kurang lebih nanti hasilnya seperti yang ada di video. Selanjutnya di sini saya akan tumis bumbu halusnya, siapkan wajan, kemudian masukkan sedikit minyak dan selanjutnya tumis bumbu halusnya sambil menunggu dagingnya ini empuk dan juga matang. Tumis bumbu halus sampai benar-benar matang ya. Dan warnanya berubah sedikit kecoklatan. Jangan lupa tambahkan juga 2 lembar daun salam sebagai penambah aromanya. Untuk menumisnya gunakan api sedang saja, jangan terlalu besar supaya bumbunya tidak mudah gosong dan matangnya merata. Kalau sudah matang, kemudian saya angkat dan saya sisihkan. Selanjutnya, bekas chopper bumbu, di sini saya akan menchopper kacang yang sudah saya sangrai. Masukkan kacangnya, kemudian saya tambahkan air secukupnya, kemudian saya chopper sampai benar-benar halus dan lumat. Kurang lebih hasilnya seperti yang ada di video. Kemudian sisihkan. Bumbu untuk cotonya sudah siap. Selanjutnya saya kembali ke daging yang tadi saya presto. Ini sudah matang. Selanjutnya akan saya buang uap prestonya. Sedikit tips kalau menggunakan presto, sebelum dibuka buang dulu uap presto yang ada di dalam sampai benar-benar habis. Dan kalau uapnya sudah benar-benar habis dan tidak ada lagi yang keluar, baru ini aman untuk dibuka. Selanjutnya saya buka panci prestonya dan ini hasil dagingnya. Sudah matang dan juga sudah empuk. Selanjutnya di sini saya akan tes dulu untuk tingkat keempukan daging. Untuk sisa air dari merebus daging, ini tidak saya buang tapi saya tambahkan kembali dengan air bersih atau air minum sebanyak 1,5 liter. Selanjutnya saya masukkan juga bumbu yang sudah saya tumis tadi. Dan tidak lupa untuk dagingnya ini saya masukkan kembali ke dalam panci presto. Untuk selanjutnya saya akan bikin kuah cotonya langsung di dalam panci tapi tidak perlu ditutup rapat. Di sini saya juga masukkan bumbu kacangnya yang sudah saya haluskan. Saya tidak masukkan semuanya, cukup setengahnya atau sampai dirasa kuah sotonya ini untuk aroma kacangnya udah pas dan rasa kacangnya juga sudah pas. Tidak lupa juga saya tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya saya gunakan sebanyak 2 sendok makan ya. Masukkan ke dalam kuah coto, aduk sampai tercampur merata sambil dimasak di atas kompor dengan menggunakan api sedang. Jangan lupa juga dibumbuin dengan 1 sendok teh garam, kayu manisnya jangan lupa juga dimasukkan, dan 2 bungkus kaldu sapi bubuk. Di sini saya gunakan kaldu bubuk merek Royco. Aduk kembali dan tunggu sampai kuah cotonya ini mendidih atau blebek-blebek. Setelah kuah coto mendidih atau bebek-bebek, jangan lupa dites atau dicicip rasa. Kalau semua bumbunya udah pas, kemudian untuk kuah cotonya ini bisa dimatikan apinya. Dan jangan lupa untuk dagingnya ini diangkat, kemudian dipotong kecil-kecil. Selesai membuat kuah coto, kemudian di sini saya akan plating. Siapkan mangkok, kemudian masukkan daging. Ini sesuai selera aja karena ini tidak untuk jualan, dimakan sendiri, jadi disesuaikan aja dengan selera. Untuk coto Makassar biasanya full jeroan ya, tapi di sini saya hanya gunakan daging dan juga hati aja. Tambahkan dengan irisan daun bawang dan bawang goreng. Kemudian tuang kuah coto Makassarnya ke atas daging sampai menutupi daging. Untuk aromanya ini jangan ditanya, benar-benar gurih dan enak banget. Sebagai pelengkapnya jangan lupa jeruk limau.
ataupun bisa juga diganti dengan jeruk nipis sesuai selera aja. Dan ini dia hasilnya coto Makassar ala saya. Dari warnanya ini coklat sedikit gelap dan untuk aromanya harum gurih. Makan coto Makassar biasanya itu menggunakan lontong ya atau menggunakan ketupat. Gimana? Bikin coto Makassar sendiri di rumah mudah dan simpel kan? Selanjutnya saya akan mencicipi coto Makassar buatan saya. Biasanya saya akan tambahkan sedikit kecap dan juga bawang goreng. Kemudian jangan lupa sambalnya. Ini tekstur dari kuah cotonya sendiri kental dan kuat ya aromanya. Ini benar-benar cocok di lidah saya dan rasanya pun juga enak. Untuk Bunda dan teman-teman semua, saya mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.